Ya, selamat sore semuanya. Hari ini kita punya topik untuk media daring. Nah, media daring ini maksudnya adalah media-media yang online ya, bukan sepenuhnya untuk sosial media, tapi saya akan membahas mengenai media yang tadinya biasanya offline, sekarang kebanyakan menjadi online atau daring. Saya ingin berbagi sedikit tentang Spotify ya. Jadi saya yakin Anda termasuk pengguna Spotify ya, saya cukup yakin ya. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya Spotify, mungkin kalian nggak pernah mikir-mikir ke sana sih, tapi saya sharing sedikit. Untuk Spotify itu awal mulanya itu sebetulnya namanya itu European Music Service. Ya, jadi memang dari Europe ya, Eropa. Nah, ternyata kalau kita melihat Spotify di hari ini luar biasa sekali ya, masih dipakai dan digunakan di seluruh dunia. Nah, cuman ada satu hal yang pasti adalah Spotify itu selalu masih terus-menerus berjuang untuk bisa profitable. Ini sangat tipikal ya dengan perusahaan-perusahaan startup. Jadi kalau kalian baru-baru ini juga terkejut mungkin nggak terlalu terkejut juga kalian dengar GoTo ya, Gojek dengan Tokopedia, Goto ya, Gojek dan Tokopedia itu adalah merger yang sebetulnya keren banget ya menurut saya, tapi pada saat yang sama saya pikirin astaga itu kan dua-duanya masih bakar uang terus gitu ya. Jadi bagaimana mereka bisa dengan mudah-mudahan dengan merger mereka bisa mencapai profitability karena kan mereka akan menghemat banyak sekali gitu ya kalau saya pikir dengan benar-benar dengan pelaksanaan dari merger tersebut ya. Oke, nah Spotify itu dari harga yang mahal banget ya sampai sangat murah. Karena apa? Karena susah sekali ya. Kita tahu sendirilah kalau bangsa Spotify pasti persaingannya itu juga dengan free music yang bisa kalian dapatkan itu di YouTube, di mana-mana gitu ya. Banyak sekali sumber alternatif lainnya. Nah, memang yang buat Spotify dia itu ada cost, ya udah pasti ada cost karena dia kan harus bayar perusahaan yang menerbitkan si lagu itu kan, ya dia nggak mungkin kan dia menggunakan secara bajakan gitu loh, ya jadi dia mau nggak mau harus berdeal gitu ya dengan pemilik medianya seperti Sony, Warner, Universal yang merupakan big record business label. Spotify ini juga adalah pesaing-pesaingnya adalah yang kuat. iTunes kalian tahu ya siapa di belakangnya adalah Apple ya, kuat sekali. Nah memang Spotify pada saat dia akhirnya meluncurkan kemudian harga dari mahal sampai murah itu bisa mematikan pembelian dari iTunes dan sejenisnya. Dan sejak 2018 mereka mulai masuk ke podcast. Ya, untuk waktu mereka meluncurkan podcast di awal-awal mungkin belum terasa seperti apa, tapi ternyata podcast ini menjadi besar ya. Salah satu yang sangat terkenal podcast itu dari Joe Rogan. Kalau kalian adalah penggemar dari acara TV Fear Factor, mungkin kalian masih ingat lah sama si Joe Rogan yang pembawa acaranya waktu di awal-awal. Dan dia itu bagus sekali, memang saya pernah lihat juga podcastnya beliau ya, ada videonya, ada ini dan seru gitu yang dan gilanya itu mereka si Joe Rogan itu dibayar mahal sekali loh supaya dia itu podcastnya ditaruh di Spotify ya dan jutaan dolar gitu ya. Dan dia memang formatnya itu yang panjang yang 3 jam. Dan herannya tetap laris manis gitu ya. Padahal tadinya orang berpikir mana kuat ya orang dengerin lama-lama ya. Saya sendiri juga mulai ya podcast ini karena saya pengen coba-coba dan pengen ngecek gimana sih caranya. Ternyata tidak terlalu sulit dan memang pada akhirnya kembali ke bagaimana kita bisa menyebarkan materi-materi yang kita buat itu karena kita adalah content maker kepada para pemirsa yang tepat. Ya, Spotify ini masih belum selesai lah ceritanya gitu ya, karena kan mereka masih terus struggling untuk membuat keuntungan. Saya secara pribadi merasa bahwa karena saya bisa dapetin musik di mana-mana gratis, agak malas gitu ya bayar Spotify sebenarnya. Walaupun Spotify sekarang udah sampai gila banget, kalau kalian lihat ya, kalian mungkin masih ingat dulu dia pertama nawarin masih 50.000 berapa ya waktu itu saya sempat langganan 50.000 per bulan, terus dia sampai sekarang nawarin yang per hari segala ya, per hari segala gitu, per hari 3.000 apa 5.000 apa 2.900 lah ya, tapi itu adalah upaya mereka untuk entice kita gitu ya, membujuk kita supaya kita mau beli.
Nah, memang kalau Spotify ini secara value-nya udah jelas ada ya. Cuman mungkin pada akhirnya adalah tantangan bagaimana membuat bisnis model yang bisa menguntungkan. Padahal dia kan tetap harus bayar ya, atau ya dia kerjasama dengan bisnis record label, big record bisnis label, lalu bisa antara share profit atau nggak tahu bentuk lainnya. Ya, oke ya, Spotify ini sangat akrab dengan kita. Saya masih menantikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang terhadap Spotify. Nah, Spotify tentunya adalah salah satu bentuk ya media, yaitu apa? Lagu ya, lagu sekarang menjadi media daring. Oke, kita lihat ya, tren terkini rata-rata orang dewasa Amerika menghabiskan sekitar 4.500 jam per tahun untuk mengkonsumsi berbagai media ya. Jam terbanyak dihabiskan untuk online, kemudian menggunakan desktop atau perangkat seluler, diikuti dengan menonton TV dan mendengarkan radio. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa waktu yang dihabiskan di internet ngurangin waktu yang tersedia di media lain, data terbaru mengungkapkan gambaran yang lebih kompleks karena pengguna internet itu melakukan banyak tugas dan mengkonsumsi lebih banyak media dari semua jenis daripada non-pengguna internet. Jadi mungkin saya untuk lebih jelas yang pernyataan kedua ini sebagai contoh, saya akan mengerjakan tugas-tugas saya, tapi saya sembari dengerin lagu. Terus kadang-kadang kalau ada acara yang menarik juga, saya setel juga di sebelah saya gitu ya, dengan pakai tablet atau pakai handphone. Walaupun kadang-kadang pusing juga ya, split concentration, tapi sometimes we don't want to miss it gitu ya. Itu perasaan saya kadang-kadang. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam hal pendapatan media, TV, film ya, ini menyumbang sekitar 60% dari pendapatan media. Kalau media cetak itu hanya 24%, video game sekitar 10%, dan musik sekitar 7%. Nah, jadi kalau kita lihat memang paling banyak tetap masih media TV dan film, makanya on another story gitu ya, on another story, sebetulnya Netflix adalah salah satu contoh yang sangat sukses untuk terjadinya pengonlinean dari media-media ini. Model pendapatan dari konten digital ini apa? Ya, kebanyakan 3 model pendapatan utama yang digunakan oleh para pengusaha di bidang ini adalah adanya langganan atau subscription, a la carte, beli satu persatu, itu mirip kayak iTunes ya, beli satu persatu lagunya, oke, dan periklanan ya. Nah, untuk model yang didukung periklanan itu biasanya adalah yang gratis atau free dan premium, ya, freemium. Jadi kalau misalnya kita nggak langganan, kita dengar iklan setiap setengah jam gitu ya dari Spotify. Kalau misalnya kita, mungkin saya nggak tahu kalian nyadar nggak, kalau kalian berlangganan YouTube ya, YouTube Premium, kalian kan nggak dapat iklan-iklan itu ya. Tapi kalau kalian free berarti kalian akan selalu tampillah si iklan-iklan itu. Ya, tentunya ini pilihan Anda, tapi pada saat yang sama ini adalah model bisnis dari mereka yang bergerak di industri ini. Oke, kalau dalam konten online berbayar, nomor 2 adalah game online. Ya, saya yakin di antara kalian ada yang pemain game ya. Sebetulnya nggak usah jauh-jauh, anak saya sendiri aja yang masih usianya itu muda ya. Jadi anak saya yang satu itu grade 6, grade 6 ya, kelas 6. Yang satu lagi itu grade 9 ya, kelas 9, SMP kelas 3 gitu ya. Mereka adalah pemakai game online, user game online yang intensif ya. Dan kita bayar ke stream, terus kemana lagi gitu ya. Dan kadang-kadang anak-anak saya juga senang beli-beli itu tuh, misalnya skin lah, background lah, apalah, ini weaponnya lah gitu ya. Dan itulah bagaimana si game online itu menghasilkan banyak pendapatan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kalian perlu mengenal istilah yang disebut DRM atau Digital Right Management. Nah, ini adalah kombinasi cara teknis dan hukum untuk melindungi konten digital dari reproduksi tanpa izin. Wallet Garden adalah jenis DRM yang membatasi berbagi konten secara luas. Nah, jadi nggak bisa gitu ya, kalau misalnya dengan menggunakan Wallet Garden, ini DRM-nya berarti kita bisa membatasi bagaimana itu didistribusikan. Nah, kalau saya sih yang udah ngalamin sendiri, untuk saya kena
DRM itu kena efek DRM itu ya, maksudnya kalau saya pakai lagu, lalu saya pakai lagu itu dimasukin ke YouTube atau jadi iklan, itu ada pengecekan. Kalau misalnya ada isu, biasanya di bagian itu dihilangkan voice-nya atau kita di blok gitu ya, untuk bagian-bagian yang ada license atau copyrighted material. Dan saya sebenarnya pernah, salah satu contoh yang sederhana adalah saya pernah nyetel yang eye, lips, and face itu ya, yang ngomongin marketing viral, saya masukin ke dalam rekaman untuk kelas e-business ini, terus saya upload ke YouTube langsung kena tuh, ya ada warning, jadi saya hapus akhirnya. Padahal saya nggak ada maksud sama sekali, cuma saya kan lagi ngajar kalian gitu ya, tetap aja kedeteksi sama dia. Ya bahkan lagu-lagu populer gitu ya selalu kena tuh. Ya jadi kalau kita mau save ya kita pakailah yang free royalty atau yang sudah jelas kita tidak akan melanggar hak cipta. Nah kemudian selanjutnya, nah saya ingin memperkenalkan yang namanya konsep konvergensi media. Nah, konvergensi teknologi ini mengacu pada pengembangan perangkat hybrid yang bisa menggabungkan fungsionalitas dari 2 atau lebih platform media, seperti buku, koran, TV, radio, dan stereo peralatan menjadi satu perangkat. Kita juga harus kenal yang namanya konvergensi konten. Nah, ini berhubungan dengan desain konten, produksi, dan distribusi dari konten tersebut. Yang ketiga adalah konvergensi industri. Ini adalah mengacu pada penggabungan perusahaan media yang menjadi kombinasi yang kuat dan sinergis yang bisa memasarkan konten di banyak platform berbeda dan membuat karya yang menggunakan banyak platform. Ini sorry keulang. Oke ya. Nah, saya balik lagi dulu dikit ya. Jadi kalau saya ngomongin konvergensi itu berarti penggabungan, gitu ya, penggabungan. Nah, jadi sebagai contoh gitu ya, saya mau kasih contoh yang mungkin paling kebayang oleh Anda. Buku. Buku itu sekarang buku dijual, tapi di dalam buku itu ada audiobook. Nah, kebayang ya mudah-mudahan ya. Jadi saya bisa, saya beli buku, terus bisa saya play aja. Jadi saya nggak usah baca bukunya, saya cuma dengar. Bisa, udah jelas ya. Itu salah satu contoh yang udah paling nyata lah menurut saya, paling kelihatan gitu buat kita. Ya, untuk radio nih ya, radio sekarang kalian tahulah, radio itu broadcast dia tetap lewat antena, tapi lewat online streaming juga kan, kemudian juga bisa lewat YouTube juga, gitu bersamaan semuanya. Nah jadi kita nggak akan lagi cuman bertumpu pada satu tempat, karena menurut saya juga kalau kalian cuman pakai satu channel itu kalian akan kalah bersaing juga, ya. Oke, jadi itu konvergensi ya, menyatu. Gitu. Jadi kalian mudah-mudahan kebayang gitu dengan contoh yang saya berikan. Oke, selanjutnya adalah media daring. Nah, apa sih media daring? Apa saja? Nah, secara garis besar kita bisa pisahkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah online newspaper atau koran online. Yang kedua adalah online magazine atau majalah online, online e-books dan online publishing ya, kalian tahu lah ya, buku-buku online dan sekarang udah elektronik. Dan terakhir online entertainment. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi untuk jenis media yang pertama, yaitu online newspaper. Untuk online newspaper, yang pasti adalah nomor 1 faktor audience size dan growth. Besar dari pemirsa kita dan pertumbuhan. Nah, meskipun industri surat kabar secara keseluruhan adalah bagian yang paling bermasalah, gitu ya. Kenapa? Karena mereka makin menciut nih pasarnya. Ya, jumlah pembaca surat kabar online itu sebetulnya lumayanlah bertumbuh karena didorong oleh apa? Oleh smartphone dan juga pembaca elektronik atau e-reader dan komputer tablet. Nah, saya ngaku lah dikit ya. Saya sebenarnya sekarang jauh lebih suka tidak memegang buku. Saya lebih suka, saya sampai beli Kindle ya. Sampai beli Kindle, dan menurut saya Kindle sangat ekonomis, kemudian sangat nyaman, karena buat saya lebih menyenangkan saya baca buku elektronik. Kalau misalnya saya pas lagi lihat image-image juga banyak yang berwarna gitu ya. Nah, jadi saya nggak usah bawa barang berat-berat, padahal saya bisa muat banyak sekali buku yang saya masukkan ke sini. Ya, itu contohnya. Oke. Yang kedua, faktor revenue model dan result. Nah, untuk surat kabar itu kebagian pakai subscription ya, jadi berlangganan. Jadi dan selain itu juga pendapatan iklan. Pendapatan iklan digital itu so far ya sebetulnya kurang banyak sih. Tidak cukup untuk menuruni kerugian dalam iklan cetak. Nah, oleh karena itu
kalau kalian perhatikan bahkan sampai ke Jakarta Post itu udah berhenti loh ngeluarin media cetak. Itu koran ya, koran terkenal. Tapi kan buat mereka biayanya terlalu tinggi. Oleh karena itu mereka memutuskan ya udah kita online saja. Ya, itu adalah salah satu yang menurut saya very logical. Ya, kalau kalian bisnisnya berdarah-darah gitu ya, ngapain kalian terusin? Kalian tuh harus bisa ya smart thinking, find a way to survive. Dan kemudian kalian juga perlu bisa gimana ya? Ya, kalau oke lah bertahan, tapi kalian kan harus bisa grow gitu ya. You have to be able to grow. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya sangat memahami ya kalau newspaper ini beralih semuanya jadi online. Mereka juga jadi pendapatannya lewat online. Yang printingnya mereka bikin terbatas aja, gitu ya. Yang menarik adalah menurut saya yang menyukai cetak tuh masih banyak kok. Tapi mungkin makin shrinking gitu ya, makin menciut. Terutama kalau generasi muda nih kayak kalian nih. Wah, udah makin malas kali ya beli yang print-print. Buku juga mungkin lebih suka yang elektronik kayak saya. Saya aja udah lebih suka elektronik. Ya, jadi contohnya seperti itu. Oke, nah ini contoh Indonesia online newspaper ya, banyak sekali Indonesia ya. Kompas.com, Republika Online, Bisnis Indonesia, Jakarta Post ini mah udah full online ya, Jakarta Post, Koran Tempo, Berita Satu, Jawa Post, Pikiran Rakyat, dan masih banyak sekali ya, Indonesia itu banyak sekali. Oke, tinggal who are the survivor gitu ya, kalau menurut saya segitu. Ya kalian boleh klik link ini nanti bisa melihat link-link ke koran yang lain. Oke, berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi online magazine ya atau majalah. Nah, kalau majalah kan biasanya nggak selalu berita kan, isinya banyak tips atau cerita lah, apalah ya gitu ya. Nah, kalau untuk audience size and growth untuk online magazine, penjualan majalah digital sudah melonjak ya, dengan hampir sepertiga dari populasi internet sekarang membaca majalah online. Nah jadi aku juga udah melihat sih sekarang majalah yang cetak itu makin sedikit, dan gilanya tuh konsep mencetak ya. Kalau kalian nyetaknya dikit ya harganya tambah mahal gitu ya. Jadi it always makes sense to me gitu ya untuk bisa udah kagok aja go online. Dan ini adalah sesuatu hal yang menurut saya really make sense untuk kalian kerjakan kalau kalian berada di industri online di industri magazine atau majalah. Majalah foto kayak apa kayak semua sama ya. Kalau kalian gemar foto, apalagi gitu, majalah gamer online gamer gitu ya, yang masuk gitu banyak. Oke. Kemudian isu yang berikutnya adalah magazine aggregation, aggregator atau penyatu majalah ya atau situs web atau aplikasi ini menawarkan langganan dan penjualan online kepada pengguna dari banyak majalah digital. Oke. Indonesia Online Magazine, apa saja contohnya? Contohnya adalah antara lain Femina ya. Saya jadi masih ingat ya dulu saya bertahun-tahun yang lalu saya pernah mama saya berlangganan Femina ya, karena Femina ini target marketnya adalah wanita. Ya sekarang udah online nih semuanya. Dan saya sih secara pribadi sebenarnya sangat menyukai ya konten dari Femina. Cuman kalau disuruh beli saya males gitu ya, karena kalau beli-beli juga biasanya juga nggak selalu saya buka semua. Lebih baik saya taruh aja di media tablet saya atau di handphone, itu biasanya malah saya buka-buka loh kalau waktunya kosong. Ya, jadi banyak nih contoh Indonesia Online Magazine, kalian bisa klik saja ke sana. Dan ini saya bacakan contohnya Femina ya, majalah wanita. Tempo ya, Tempo itu majalah yang isinya tuh berita dan opini ya. Ayah Bunda tahu sendirilah dari judulnya juga. Intisari itu biasanya berita-berita yang sama tips-tips terkini. Dewi, Gatra, dan masih banyak lagi ya. Ini saya cuma nyebutin sedikit sekali, banyak sekali. Oke. Nah, yang berikutnya media ketiga, e-book dan online book. Sebetulnya mereka ini termasuk yang paling awal ya beralih ke online dikarenakan adanya Amazon.com. Ya, kalau kalian ingat-ingat, saya nggak tahu nih kalian tuh lahir tahun berapa nih. Kalau yang ikutan kuliah ini mungkin kalian lahirnya udah tahun 90 ke atas, 2000 gitu ya mungkin ya. Nah jadi mungkin waktu kalian masih kecil itu si Amazon udah baru bertumbuh tahun 92 soalnya dia. Nah, kalau kita pikirin lagi gitu ya, audience size dan growth, e-book itu pernah meledak besar sekali karena adanya Amazon itu juga bukan Amazon menjual buku biasa.
Amazon jual buku biasa, tapi e-book itu mulai kayaknya benar-benar tumbuh itu gara-gara si Amazon Kindle. Ya, jadi beberapa tahun kemudian sih, bukan dari 92. Nah, tapi dengan adanya Kindle, adanya iPad, adanya smartphone, ya, saya termasuk pengguna Kindle ya. Dan Kindle makin murah harganya sekarang. Jadi tinggal pilih aja yang mana. Tablet juga murah ya, kalau kalian mau beli tablet yang tanpa merek juga sekarang banyak ya. Yang penting fungsi dari tabletnya bisa untuk membaca buku. Oke. Kemudian bahkan cellphone kita juga bisa membuka buku online secara mudah sekali, dan juga kalau secara harga biasanya lebih rendah dari buku cetak, yang mana sangat make sense. Jadi kalau saya beli buku yang sama online dengan cetak, itu pasti cetaknya lebih mahal. Ya. Saya pikir masa depan buku ini adalah semuanya digital, walaupun mungkin buku cetak kemungkinan besar tidak akan hilang. Nah, yang satu hal yang saya tidak sebutkan di sini adalah untuk buku itu bisa kamu request print on demand. Nah, dari bahasanya mudah-mudahan paham ya. Print on demand berarti kalian bisa minta cetak berdasarkan request gitu ya, berdasarkan request. Kalian kalau request, kalian bayar, nanti dicetakin sama dia. Nah, sekarang kan udah zaman printing digital, bisa banget ya, walaupun mungkin harganya kalau cuma ngeprint satu, maybe more expensive. Oke. Faktor yang kedua adalah competing business model. Nah, model bisnis e-book mengikuti model grosir dan model agensi ya, itu paling banyak. Jadi beli-beli satu-satu gitu ya. Terus saya nggak tahu ya kalau kalian pernah nggak nyobain Gramedia online. Karena saya adalah salah satu yang pernah mencoba dan menggunakan. Nah, jadi saya bisa nih bayar langganan, jadi agak beda ya modelnya ini. Saya bayar langganan ke Gramedia, saya bayar sebulan 50.000, tapi saya boleh baca buku sebanyak-banyaknya. Ya, kalau saya nggak bayar lagi ya udah, saya berarti nggak bisa buka lagi gitu si buku itu. Ya. Oke, tapi jadi lebih murah karena kalau misalnya saya adalah pembaca yang intensif, misalnya saya selesai bulan itu bisa baca 2 atau 3 buku, saya udah untung loh, gitu ya. Tapi kalau saya baca buku nggak selesai ya jadi jatuhnya lebih mahal sih, gitu ya. Oke, jadi kalian silahkan bisa ukur-ukur saja. Yang terakhir adalah konvergen. Nah, konvergen ini penyatuan ya. Jadi industri penerbitan buat kemajuan yang stabil menuju konvergensi media. Nah, ini e-book yang baru ditulis dengan multimedia interaktif, memungkinkan pengguna untuk mengklik ikon untuk video atau materi lain dan buat catatan. Ya, jadi makin lengkap, makin menarik buat pemirsa kita. Mudah-mudahan mereka mau membayar lebih premium. Nah, ini adalah contoh Indonesia Digital Book Platform apa saja. Ada BSI, ada buku on, ada buku tablet, ada Indobooks, ada Q Baca, dan lain-lain. Banyak ya. Ini termasuk contohnya adalah magazine yang langganan. Ya, kalian bayarnya gimana? Ya biasa kartu kredit lah, debit kayak apa ya, pokoknya something like that. Yang terakhir ada mungkin yang paling menarik juga adalah online entertainment industry. Ya, pelaku utama di bidang hiburan adalah industri TV, film, musik, dan permainan game. Ya, segmen hiburan mengalami perubahan yang besar dibawa oleh internet dan platform seluler. Apalagi juga termasuk karena pandemi COVID. Konsumen telah memulai menerima pembayaran untuk konten dan juga berharap mengakses hiburan online dari perangkat apapun kapan saja. Faktor-faktor utamanya meliputi audience size and growth. Ya, penonton bisa untuk menonton sejenis hiburan online yang tumbuh secara dramatis. Kemudian emergence of streaming service and mobile platform. Nah, sekarang ada layanan untuk streaming, ya, bisa online streaming real time, dan bisa juga streaming yaitu live lah intinya. Live streaming itu kamu bisa selalu dapatkan melalui apps maupun melalui internet. Pertemuan terbesar diantisipasi oleh game online, terutama untuk game seluler dan e-sport. Ya, kalau saya juga melihat dengan adanya masa pandemi ini, orang kan jarang keluar, mereka banyak sekali yang beralih dan main game online. Contoh-contoh Indonesia Online Entertainment antara lain seperti Netflix ya, kalian pasti tahulah nama ini ya, bahkan sekali. Kemudian Hook, iFlix, iTunes, View, Catch Play, Amazon Prime. Silakan mau yang mana dipilih, yang paling menguntungkan untuk Anda, paling menarik untuk Anda.